Ini adalah permen hub. Aduh, nyangkut. Ini adalah permen hub, teman-teman. Permen hub lah yang terbaru mengenai drone. Jadi permen hub yang membahas tentang drone. Ini PM63 tahun 2021 saya print. Dan harus hati-hati ya, karena di sini disebutkan sebelumnya ini itu ada lagi PM nomor 37 tahun 2020. 2021 menghapus nomor 47 2016 dan menghapus nomor 180 2015. Tahun 2021 menghapus PM 163 tahun 2015. Jadi yang dihapus ini beda. Artinya intinya Permen Hub PM nomor 37 2020 dan PM saya lupa kebanyakan angka. PM 63 jadi 37 2020 63 2021 dua-duanya berlaku. Wih, dari JT terima kasih JT, akan segera saya review. Dapat ini charger mobil, ini apa? True wireless system mouse dan fast charging LED cable. Terima kasih JT, segera saya review. Ini dari Viata, harus saya review juga. Jadi intinya kalian harus hati-hati, jangan dianggap yang 2020 tidak berlaku. Karena Maksif dari KIP Indonesia, terima kasih KIP KIIP PT KIP Indonesia, terima kasih. Saya juga punya wireless charging magnetic juga dari Anker, dan saya kecewa dengan magnetic wireless chargingnya Anker ini karena cepat habis, cepat panas, dan lama sekali ngecasnya. Nanti kita lihat yang dari KIP ini kayak apa. Terima kasih KIP. Jadi perlu teman-teman perhatikan ya, saat ini yang berlaku ada dua undang-undang, dua peraturan regulasi drone di Indonesia, drone udara. Karena drone, sekali lagi saya ingatkan, ada udara, darat, dan laut. Darat dan laut punya regulasi yang beda lagi. Udara punya regulasi beda juga. Nah, PM nomor 37 2020 masih berlaku, dan tambah lagi 63 2021. Kita bahas. Saya kalau ngajar drone atau ngasih training untuk sertifikasi, selama ini peraturannya itu ini. Ada 4 ini teman-teman. PM163, PM180, PM47, dan PM37. Nah yang ini yang paling bawah, yang PM37 2020 ini kan masih baru 2020 kemarin. Jadi sebelumnya yang saya sampaikan yang atas 3 ini. Apa ini? Ini apa? Kok banyak sekali? Nah, ini sekarang muncul lagi PM nomor 63 tahun 2021. Yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kalian jangan bingung dulu. Nanti akan saya bahas kok ya. Gini. Yang dua ini digantikan oleh yang ini. Ya. Ini digantikan oleh yang ini. Nah, terus jadinya ada 2 PM yang berlaku. Iya, memang betul. Kenapa? Karena yang ini sebenarnya adalah mengenai CASR 107. Yang ini adalah pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara Indonesia. Yang 2 ini kemudian digantikan oleh ini. Nah, sehingga ini adalah CASR 107 dan ini adalah UAV di ruang udara. Ya, hapus deh. Dah, nih. Ya. Jadi PM yang 37 ini menghapus yang lalu-lalu yang mengenai pengoperasian drone di ruang udara Indonesia. Sedangkan yang 63 ini adalah penambahan dalam poin-poinnya, saya lihat penambahan CASR 107 mengenai pesawat tanpa awak. Nah, di yang 163 yang lalu tahun 2015 sudah ada CASR 107 tapi tidak lengkap. Kemudian ditambahin lagi di dalamnya. Dan jadi kayak ada tambahan revisi atau apa gitu ya. Tapi saya baca memang agak bulat sih. Cuman ingat teman-teman ya, 2 ini, 2. Dah. 2 ini.
Kalian pegangan PM 37 2020 dan PM 63 2021. Nah, untuk yang PM 37 tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani di Indonesia, sudah pernah saya bahas di vlog saya sebelumnya tahun 2020 yang lalu. Sekarang ini tahun 2021. Maka saya tidak akan membahas itu lagi karena itu masih berlaku, hukum pidana, hukum segala macam semua ada di situ di PM nomor 37 tahun 2020 dan CASR-nya ya, Civil Aviation Safety Regulation-nya bertambah. Karena saya bandingkan antara CASR yang ada di peraturan menteri dengan CASR yang berlaku di FAA di Amerika dan di dunia itu beda. Seperti penggunaan istilah Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal itu bisa berarti dirjen atau administrator kalau di yang bahasa Inggris ya. Kita nggak tahu dari negara mana, entah dari Amerika, FAA, Australia, Eropa, terserah. Yang penting bahasa Inggris. Karena semuanya ini berawal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang sebetulnya tidak perlu diterjemahkan. Oh ya, yang PM 163 tahun 2015 yang sudah digantiin sama PM 363 sekarang ini, itu tadinya bahasa Inggris di PM-nya itu. Kalian bisa lihat PDF-nya di websitenya Google lah, cari Google. PM 163 tahun 2015, cari itu bahasa Inggris. Kemudian keluarlah yang ini ya, bahasa Indonesia yang tahun 2021 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang tadinya CASR. Civil Aviation Safety Regulation berubah menjadi PKPS, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil. Diterjemahin semua, murni bahasa Indonesia. Di sini sudah saya cek, saya jejerin gitu ya sama yang CASR keluarannya FAA, karena saya bukunya ada yang keluarannya bahasa Inggris aslinya. Saya cek ini, oke sudah sama, tapi masih ada hal-hal lain yang masih belum sama ternyata. Cuman kayaknya lebih diperbanyak gitu, dan tapi ada juga yang kurang. Ya nggak apa-apa. Nah di sini saya lihat, nah di pasal 3 di halaman 4 itu disebutkan ketentuan peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap terhadap pesawat udara yang setiap pesawat udara yang tunduk pada ketentuan peraturan keselamatan sipil penerbangan 101 mengenai balon udara ditambahkan layang-layang layangan. Jadi kalian yang pilot layangan tidak perlu khawatir, kalian tidak akan terkena regulasi drone atau pesawat tanpa awak. Tidak kena regulasi itu, walaupun layangan itu pesawat tanpa awak, tapi masih tertambat tali. Nah itu juga balon udara yang masih tertambat tali, tidak kena peraturan CASR 107. CASR 107 yang sekarang ini yang tertuang di peraturan menteri nomor 63 2021 sekarang ini, itu ruang lingkupnya mirip dengan yang di bahasa Inggris. Jadi pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak, sertifikasi, remote pilot, pendaftaran drone kalian, dan pengecualian dan kewajiban pemenuhan standar. Nah ini sebenarnya pengecualian itu kalau dalam bahasa Inggris bukan pengecualian tapi waiver itu permohonan khusus gitu ya, bukan pengecualian. Pengecualian itu kesannya terlalu eksklusif kan, kayak seakan-akan orang-orang tertentu yang saya kalau di peraturan CASR internasional saya mengajukan waiver boleh gitu, tapi bukan mengajukan pengecualian, mengajukan keperluan khusus. Waiver berlaku mulai tanggal 19 Juli 2021. Tapi teman-teman banyak yang belum familiar dengan hal ini. Sini tertulis ya. Oke. Nah, segini sisanya adalah CASR 107 atau diterjemahkan secara murni bahasa Indonesia menjadi PKPS, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil. Untuk halaman 12 subbagian A 107.3 definisi. Di sini yang bahasa Indonesia definisinya banyak. Kalau yang bahasa Inggrisnya nggak sebanyak ini. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U X Y Z 27. Banyak sekali. Subbagian B mengenai ketentuan pengoperasian. Nah, ini yang akan menjadi rancu dengan pengoperasian drone di ruang udara. Pengoperasian drone di ruang udara Indonesia. Di sini subbagian B mulai dari 107.11 ketentuan pengoperasian. Disinilah kalau kalian mau bingung. Cuman di CASR tidak ada hukuman tindak pidana ataupun denda. Yang ada hukuman tindak pidana ataupun denda, keterangannya semua ada di sini. Yang 37 tahun 2020. Sini ya. Ini banyak sekali ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan sertifikat remote pilot.
sebagaimana disebut pada huruf A diatur pada petunjuk teknis staff instruction. Ini saya kasih tanda tanya karena kita yang nggak ngerti apaan itu ya. Sub bagian B halaman 18. Apa itu SI 8912.02? Apa itu? Petunjuk teknis atau staff instruction. Nah, coba cari ya. Kalian cari. Ada SI 9, ada SI 12.02, 12.01 dan sebagainya yang mengatur secara khususnya, tapi ada di internet, kalian bisa baca. Ini sudah oke lah. Remote pilot in command itu seperti apa, pengoperasian yang berbahaya, tidak seorang pun dapat mengoperasikan pesawat udara, tidak boleh menjatuhkan objek dari pesawat udara kecil tanpa awak jika tindakan tersebut membahayakan nyawa atau properti orang lain. 107.33 pengamat visual. Jika pengamat visual diperlukan, kalimat ini, jika visual observer jika pengamat visual diperlukan, sekarang jadi nggak wajib lagi dong. Nah, itulah kenapa bahasa Inggris itu jangan diterjemahin ke bahasa Indonesia. Karena di CISR itu disebutkan juga bahwa sebagai syarat seorang pilot mengajukan sertifikasi wajib bisa bahasa Inggris, baca tulis bahasa Inggris dan bicara. Nanti ada di poin yang berapa, nanti ada syarat-syaratnya. 107.51 ini yang ada revisi, ada tambahan di 107.51 di CISR di PM yang lalu yang nomor 163 tahun 2015 tentang CISR juga untuk 107 drone itu belum selengkap yang ini. Poinnya tuh ini banyak tambahan, tapi ini saya cek di internet, memang ada tambahan secara internasional bahasa Inggrisnya. Nah, mulai tahun berapa tambahan ini saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Indonesia baru menerbitkan bulan Juli 2021 yang lalu, dan ini tidak disosialisasikan sayangnya. Nah, sini saya jelasin ya, batas pengoperasian untuk pesawat udara kecil tanpa awak 107.51. Pesawat udara kecil tanpa awak harus memenuhi seluruh batasan pengoperasian di bawah ini ketika mengoperasikan sistem pesawat udara kecil tanpa awak. Kecepatan terbang tidak boleh lebih dari 87 knots atau 100 mil per jam atau 160 km per jam. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, mau drone race mau apapun tidak boleh lebih dari itu. Ketinggian pesawat terbang udara kecil tanpa awak tidak boleh lebih dari 400 feet atau 120 meter di atas ketinggian tanah. Kecuali, nah ini ada, kecuali pesawat udara kecil tanpa awak 1. Terbang dalam jarak radius 400 kaki atau 120 meter dari bangunan dan tidak terbang lebih dari vertikal 120 meter di atas batas paling atas bangunan terdekat. Nih, saya jelasin. Jadi, kalian hanya mendapatkan jatah terbang ketinggian 120 meter dari permukaan tanah. Ya, 120 meter dari permukaan tanah. Dan di sini disebutkan bahwa tidak terbang lebih dari 120 meter di atas batas paling atas bangunan terdekat. Batas paling atas ini saya misalkan ya. Maka ini akan menjadi titik nol kalian, dan kalian memiliki jatah 120 meter ke atas. Bangunan ini berapa tingginya? Mau 100 meter, 180 meter, 201 km tingginya. Kalian dapat jatah ini. Ya, ini yang pernah sering saya sampaikan pada saat training. Tapi, nah, ini ada lagi. Terbang dalam jarak radius 120 meter dari bangunan. Yang artinya, kalian juga punya jatah ke sininya. Kalian harus menepati dari sini 0 ya. 120 meter ke sini dan 120 meter ke sini. Paham? Nah, kalau sudah lebih dari 120 meter, maka 120 meter ketinggian kalian harus turun. Ini juga kalau udah sampai di sini, makanya harus turun. Kembali lagi ke 120 yang di sini. Kelihatan dong. Tapi ingat, kalau kalian ada di sini sebagai remote pilot, ya, terus nerbangin drone, ini drone kalian. Kemudian, dapat jatah nih 120 meter ke atas ya. Ya, terus kalian mundur ke sini. Maka radius 120 meter nolnya untuk radius ya, bukan ketinggian. Untuk radius nolnya itu bukan dari sini, bukan.
sini, nolnya tetap di sini. Ini nolnya bangunan. Untuk kalian boleh dipencet dan kesininya 120. Maka ini masih boleh nggak di sini? Sampai ke atas. Ya, dilihat aja dari remote-nya. Ya, dari remote-nya kalian. Kalau kalian harus mengukur jarak dari tempat kalian, home point kalian ke gedung ini berapa meter. Kalau dari tempat kalian ke gedung ini sudah 100 meter, ya, maka kalau mau mundur tidak boleh lebih dari 20 meter. Jadi kamu tarik mundur, ini kalian punya jarak 20 meter saja. Lebih dari ini harus turunnya 120 meter maksudnya, bukan turun. Nah, nanti salah paham lagi. Kalau sudah turunnya mundur, maka dia harus turun di sini setinggi 120-nya dari tanah. Ya, dari tanah kalau sudah sini. Ngerti nggak? Duh, ini kelas online dong jadinya, virtual. Ya gitu ya. Semoga kalian mengerti. Kalau dilihat dari atas, oke, ini saya anggap titik nol ya, saya gambarin dari atas. Bangunan yang tertinggi tadi, maka kalian punya jatah radius 120 meter. Nih. Dan kalian boleh terbang, ini vertikal ya. Kalian boleh terbang gini loh maksud saya. Kalian boleh terbang, misalnya bangunannya sekian gitu. Kalian punya jatah lagi tambahan dari sini ke atas 120 meter. Tapi begitu sudah di sini 120 meternya sudah bukan setinggi bangunan lagi, tapi dari tanah, dari atas tanah. Hitung sendiri ya, hitung sendiri pokoknya. Sehingga kenapa dibuat seperti ini? Karena sama halnya dengan pesawat udara. Pesawat udara di mana ini ada landasan, maka pesawat udara punya gini. Pesawat ancang-ancang mendarat, itu mendarat. Ya, drone. Punya ancang-ancang tertinggi dan ancang-ancang 0 ground. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Misalkan tinggi bangunannya 100 meter, maka kalian punya jatah 120 meter radius untuk mengambil jatah apa? Ketinggian 120 meter di atas ini. Ini nolnya. Drone kalian boleh di sini. Tapi di luar radius 120 meter tidak boleh. Ya, nolnya AGL sini harus berubah, nol AGL-nya di tanah. Sehingga hanya sekian 120 meter. Itu yang ingin saya sampaikan. Next, jarak pandang terbang minimum sebagaimana diamati dari lokasi stasiun kendali darat harus kurang dari 4,8 km atau 3 mil. Kurang dari 3 mil. Jadi tidak boleh terbang lebih dari 3 mil jaraknya atau 4,8 km. Jarak minimum pesawat udara kecil tanpa awak dari awan tidak kurang dari 500 kaki di bawah awan, 2000 kaki horizontal jauh dari awan. Ini yang saya agak bingung. Karena untuk menghitung jarak kita dengan awan itu nggak semudah itu. Bahkan pilot-pilot pun harus melakukan perhitungan, pilot pesawat terbang beneran. Ada peraturan gini teman-teman. Ada peraturan bahwa pesawat itu tidak harus menghindari awan, ya. 500 feet di bawah awan, ini 500 feet di bawah awan, atau 2000 feet horizontal atau 1000 feet di atas awan. Tuh. Jadi menghindari awan itu gitu. Nah, untuk menentukan berapa jarak ini ke sini itu tergantung speed, sehingga sulit ya kita untuk menentukan jarak kita dengan awan. Kalau pelaut itu menentukan jarak kapal dengan awan badai di sana itu pakai apa namanya sextant apa tuh yang gini-gini tuh loh, teropong yang bisa di deret nanti naik turun gini. Itu pelaut pakai itu. Nah, drone nggak tahu pakai apa, kenapa, ya udahlah. Tapi ini
Untuk saya cek di yang bahasa Inggris internasional juga ada. Bagian C sertifikasi remote pilot, di sini ada semua. Nah, ada perbedaan dengan yang internasional di 107.61. Di sini disebutkan usianya harus sekurang-kurangnya 17 tahun. Kalau di FAA atau internasional sekurang-kurangnya 16 tahun. Terus di 10761 bagian D ya. Kalian baca ya, kan kalian bisa download, nanti link download ada di deskripsi video ya. Di sini disebutkan tahu atau punya alasan untuk mengetahui. Nah, kalau di internasionalnya itu harusnya kalimatnya tidak tahu ya. Tidak tahu atau punya alasan. Kalau di sini tahu atau punya alasan. Dan saya nggak tahu akibatnya apa kalau dalam penulisan hukum seperti ini, regulasi, tahu dan tidak tahu itu mungkin dianggap sama atau gimana, saya kurang paham juga. Saya bukan ahli hukum soalnya. Nah, di sini juga disebutkan 10761 masih mampu membaca, berbicara, menulis dan memahami bahasa Inggris. Jika pemohon tidak dapat memenuhi salah satu dari persyaratan dimaksudkan alasan medis, ya, Direktorat Jenderal dapat memberikan batasan pengoperasian dalam sertifikat. Jadi sertifikatnya dikasih batasan pengoperasional. Jadi bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris sebetulnya wajib. Jadi kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, tidak ada alasan lain selain alasan medis. Ya, kalau tidak bisa soalnya, waduh, saya nggak bisa bahasa Inggris, ya belajar. Saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya mata saya minus 100. Ya oke, itu alasan medis. Maka oke, nanti untuk sertifikatnya pun ada keterangan di situ. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris karena males, karena ya harus bisa. Di 107.67 bagian C halaman 30, nilai minimum kelulusan untuk ujian pengetahuan akan ditentukan oleh Direktur Jenderal. Ya agak kurang fair menurut saya, karena mau lulus poin berapa minimum kan gitu. Sekolah juga gitu kan. 80 sampai 100 dapat nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nggak lulus, apalagi nggak lulus. Di sini nggak tahu kita, nilai minimum kelulusan ditentukan oleh Direktur Jenderal. Nah, kemudian ada perubahan di versi bahasa Indonesia untuk 107.73, yaitu materi ya, materi. Di 107.73-nya versi Indonesia itu hanya ada 12 poin. Peraturan, jadi pengetahuan peraturan, klasifikasi ruangan, informasi cuaca, prosedur darurat, beban dan seterusnya, prosedur komunikasi radio. Kalau di internasional itu ada 13 bukan 12. Ada operation at night, pengoperasian malam hari. Nah, di sini juga disebutkan bahwa kita tidak boleh menerbangkan drone pada malam hari. Kelewat tadi, tapi ada, kalian bisa baca. Ada, tidak boleh menerbangkan drone pada malam hari. Nah, kalau mau terbangin malam hari maka harus ngurus waiver atau istilahnya di sini pengecualian itu tadi ya. Itu ada di CSR 107200. 107 yang halaman terakhir, halaman 40, 107205. Daftar ketentuan yang dapat dikecualikan. Jadi dari semua peraturan ini tadi ada poin-poin tertentu yang bisa dikecualikan. Yang maksudnya bisa bukan dilanggar ya, bukan, tapi bisa diajukan untuk kita dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melaksanakan 107 titik berapa. Bukan dilanggar, ingat, bukan dilanggar. Yang saya tahu teman-teman itu banyak yang dilanggar, itu nggak boleh ya, tapi ajukan pengecualian. Butir 107.25 mengenai pengoperasian dari kendaraan yang bergerak atau pesawat udara. Jadi nggak boleh kalian nerbangin drone di kendaraan yang bergerak kecuali kendaraan laut. Itu ada, sekelewat tadi saya nggak bahas tapi saya ingat ya. Jadi di dalam mobil sambil nerbangin drone sambil mobilnya gerak itu nggak boleh, itu menyalahi CASR 107. Nah, terus bagaimana untuk sanksinya? Sanksi tidak diatur di CASR, tapi sanksi diatur di setiap negara masing-masing di udah hilang, udah saya hapus. Jadi PM 37 2020 itu isinya adalah ketentuan-ketentuan sanksi dan segala macam terhadap pelanggaran PM 63 2021.